Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 29 ayat 9 sampai 11. Lalu Akis menjawab Daud, "Aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah. Hanya para panglima orang Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita. Jadi bangunlah pagi-pagi beserta orang-orang tuanmu ini yang datang bersama-sama dengan engkau. Bangunlah kamu pagi-pagi, segera sesudah hari cukup terang bagimu, dan pergilah. Lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin, sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Yisrael. Saudara, Daud pada saat itu sedang melarikan diri dari Saul, dan untuk mengamankan diri maka dia minta perlindungan kepada Akis, raja Filistin, dan tinggal di negeri orang Filistin. Suatu ketika orang Filistin bersiap-siap untuk berperang melawan Israel. Hal ini tentu saja membawa Daud pada situasi yang dilematis. Di satu sisi dia harus menunjukkan loyalitas kepada Raja Filistin yang telah melindunginya, yaitu dengan cara membantu Filistin dalam peperangan. Tapi di sisi lain, hal ini berarti Daud harus berperang melawan Israel, bangsanya sendiri. Tapi pada saat itu Daud tidak punya pilihan lain, maka dia pun mempersiapkan diri untuk berperang di pihak Filistin. Pada saat itulah tiba-tiba muncul penolakan dari para panglima Filistin. Mereka curiga bahwa Daud akan berbalik melawan mereka sendiri di tengah peperangan. Akibat penolakan itu, maka Daud bersama pasukannya harus mengundurkan diri dari barisan perang dan kemudian kembali ke tempat tinggal mereka di Siklak. Penolakan yang dialami oleh Daud ini tentu bukan hal yang menyenangkan. Dia bisa merasa bahwa kemampuannya diremehkan, kesetiaannya diragukan, keberadaannya dianggap tidak berguna, dan sebagainya. Tapi penolakan yang tidak nyaman itu justru menjadi jalan untuk melepaskan Daud dari situasi yang dilematis. Saudara, penolakan yang kita alami tentu bukan hal yang nyaman. Ketika ditolak oleh orang lain, kita bisa merasa kehilangan harga diri. Kita merasa direndahkan, diremehkan, atau dianggap tidak penting oleh orang lain. Tapi mari kita belajar untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan selalu tahu apa yang terbaik bagi kita. Peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan yang kita alami justru bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita dan membawa kebaikan bagi kita. Oleh karena itu, ketika mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, jangan menjadi kecewa kepada Tuhan. Jangan juga menjadi pahit kepada orang lain atau kepada kehidupan ini. Yakinlah bahwa Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang terbaik bagi kita. Tuhan memberkati.